Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghadang tegaknya khilafah? Tanda tanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak sedulur-sedulurku sekalian kembali pada tanggal 9 September 2006. Pada tanggal itu, Presiden Amerika Serikat yang berkuasa saat itu, yaitu George W. Bush, membuat pernyataan penting. Bush menyatakan bahwa kaum muslim masih berharap akan membangun suatu adikuasa Islam totaliter di sepanjang Timur Tengah yang mereka sebut khilafah, di mana semua warga akan diatur berdasarkan ideologi kebencian mereka. Jadi Bush ingin mengatakan apa? Khilafah itu totaliter, khilafah itu menyebarkan ideologi kebencian. Selanjutnya lebih jauh Bush menyatakan Amerika masih menghadapi musuh-musuh yang gigih. Dalam jangka panjang, menghadapi musuh-musuh ini memerlukan lebih dari sekedar penjagaan keamanan dalam negeri dan aksi militer ke luar negeri. Selanjutnya Bush menyampaikan lagi, kita juga harus menebarkan suatu alternatif penuh harapan bagi ideologi kebencian kaum teroris itu. Selanjutnya Bush menyampaikan lagi, jadi Amerika berdampingan dengan para pemimpin dan tokoh reformasi demokrasi serta menyokong seruan toleransi dan moderasi di Timur Tengah. Dengan mengembangkan kebebasan dan demokrasi sebagai alternatif luar biasa bagi radikalisme dan dengan menyokong demokrasi muda seperti Irak, maka kita sedang berupaya mendatangkan masa depan lebih cerah ke kawasan ini dan itu akan membuat Amerika dan dunia lebih aman. Pernyataan pada tanggal 9 September 2006 oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Oke, apa yang bisa kita pahami dari pernyataan Bush ini? Paling tidak ada 5 poin penting. Pertama, Amerika Serikat menuduh kelompok Islam yang melawan peradaban kapitalisme. Sekali lagi, Amerika Serikat menuduh kelompok Islam yang melawan peradaban kapitalisme, di mana kapitalisme itu menjajah dan mendolimi umat Islam khususnya, dan negara-negara dunia ketiga umumnya sebagai apa? Sebagai kelompok ekstremis. Amerika mendorong agar kaum muslim, khususnya penguasa dan tokoh masyarakat untuk memusuhi kelompok-kelompok tersebut. Bahkan, Presiden Amerika Serikat saat itu menegaskan bahwa musuh umat Islam adalah kelompok-kelompok Islam ekstremis itu yang melawan peradaban kapitalisme barat. Bukan Amerika Serikat musuhnya. Poin kedua yang bisa kita tangkap dari pernyataan Bush adalah Amerika Serikat mendudukkan bahwa Islam yang dikatakan ekstrim tadi berasal dari Timur Tengah, bukan dari yang lain. Dari sini, Bush hendak mengatakan bahwa Islam tersebut harus ditolak karena bukan lahir dari lokal negeri yang ada. Karenanya dalam konteks Indonesia, khilafah itu dianggap tidak Indonesiawi, ya, sehingga harus ditolak. Padahal kita tahu Wali Songo yang menyebarkan Islam di sini itu mayoritas adalah utusan khilafah. Jadi aneh kan? Kemudian yang bisa kita tangkap lagi poin ketiga. Amerika Serikat mendorong para pemuka umat Islam agar lebih bersuara keras mengecam kelompok-kelompok radikal karena mereka menyebarkan ideologi radikalisme. Suara lantang kecaman terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap membahayakan kepentingan kapitalisme yang diusung Amerika Serikat. Dan mereka itulah kelompok radikal. Tuduhan Amerika Serikat. Poin keempat. Amerika Serikat mempropagandakan khilafah secara tidak berdasar. Seperti apa misalnya? Tudingan bahwa penerapan Islam itu berdasarkan atas ideologi kebencian.
Padahal Islam itu diterapkan untuk apa? Sebagai perlawanan salah satunya kepada penjajahan dan ketidakadilan yang dilahirkan oleh kapitalisme. Kemudian dikatakan lagi khilafah itu totaliter. Padahal khilafah itu sebagai wujud perlawanan terhadap kebiadaban dan hegemoni Amerika Serikat. Pihak yang tidak cermat akan termakan oleh propaganda tersebut. Karenanya umat Islam sejatinya harus berdialog pada hakikat khilafah itu apa. Bukan menari-nari di atas genderang Amerika Serikat. Poin kelima yang bisa kita baca dari pernyataan Bush itu adalah Amerika Serikat menggandeng tangan para penguasa untuk mencegah tegaknya kembali khilafah. Amerika Serikat akan mencapnya sebagai serangan terhadap peradaban kapitalisme khilafah itu. Padahal khilafah adalah perlawanan terhadap perilaku penjajahan dan kezaliman kapitalisme pimpinan Amerika Serikat. Kemudian khilafah itu akan mewujudkan peradaban manusia yang modern dan beradab. Tidaklah mengherankan bila para penguasa dunia Islam saat ini, termasuk Indonesia tentunya, belum dapat menerima khilafah sebagai solusi yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penyebabnya bukanlah ketidaksesuaian khilafah bagi dunia Islam buat Indonesia termasuk dalamnya, melainkan karena kuatnya tekanan Amerika Serikat terhadap mereka, dan mereka pun terperdaya oleh kata-kata Amerika Serikat ini. Oke, 5 poin itu kira-kira teman-teman sekalian. Melihat 5 poin di atas, nampak jelas adanya keselarasan. Catat sekali lagi, adanya keselarasan antara apa yang menjadi kebijakan Amerika Serikat dengan suara-suara pihak-pihak yang tidak setuju dengan tegaknya khilafah termasuk di negeri ini, di Indonesia. Jadi, umat Islam jangan sampai terjebak pada kebijakan Amerika Serikat yang ingin melanggengkan hegemoninya, melanggengkan penjajahannya di dunia termasuk di negeri ini. Yang penting sekarang adalah berdialog secara logis, intelektual, syar'i untuk menyelesaikan masalah Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Ayo kita ngopi, duduk santai, kita bicara tentang khilafah sebagai solusi. Santai tanpa kekerasan, intelektual argumentatif tanpa persekusi. Ayo kita duduk bersama bicara khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.